merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidup
Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Engkau Tuhan yang besar, yang luar biasa Tuhan. Masalah kami boleh besar, tapi Engkau jauh lebih besar dari masalah kami. Biar hari ini ada kekuatan yang baru, fresh anointing, urapan yang baru. Sebab kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Kami butuh melihat apa yang kami tidak bisa dapat lihat. Kami butuh hikmat Tuhan pada saat kami tidak bisa memikirkan lagi. Kami butuh pertolongan-Mu di dalam setiap kesempatan kehidupan kami. Banyak hal-hal yang mustahil, tapi kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari kata mustahil. Sebab Engkau Tuhan yang melakukan, tidak ada yang mustahil buat Engkau. Urapi kami semua, kami buka hati kami. Kami mau terima firman-Mu. Firman-Mu bukan hanya logos, tetapi firman-Mu adalah power, ada kekuatan, ada kuasa. Ketika kami melakukan firman-Mu, hidup kami menjadi luar biasa. Urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan saya lagi buat Tuhan kita, shalom. Ambil napas sedikit. Tadi mobilnya mogok, jadi pas dari sini itu akinya mati. Ya jadi mepet, cukup mepet ya. Tapi nggak apa-apa, semangat. Sudah lama saya nggak jumpa dengan saudara, saya lihat wah lumayan penuh ini musim liburan, di Jakarta sudah sepi nih. Tapi di Makassar tetap ramai, amin. Saya mestinya menyiapkan firman yang saya bagikan di beberapa kesempatan ibadah di gereja lain sebelumnya. Karena sudah ada cukup lama ya, jadi saya beberapa yang ingin saya sampaikan. Tapi tiba-tiba kemarin Tuhan ingin saya menyampaikan firman yang merupakan pergumulan pribadi saya. Yang pada saat selama pandemi kemarin, terus banyak pertanyaan, banyak pergumulan. Tuhan izinkan saya di dalam situasi tertentu. Sehingga Tuhan ingin itu dibagikan buat kita semua. Karena saya percaya berarti juga pasti kita semua membutuhkan hal yang sama. Kalau mau diberi judul, saya bisa kasih judul Against All Odds. Against the odds. Atau melawan segala rintangan dan segala kemungkinan. Banyak sekali kemungkinan dalam hidup kita. Kemarin saya baca di reel, bukan baca. Saya lihat di reel Instagram, ada yang bilang begini, kenapa kadang kalau kita bangun pagi itu malas banget gitu loh. Ya kan? Kadang kita malas bangun pagi kayak di snooze lagi.
Istri saya tuh kalau snus bisa 3-4 kali, saudara. Saya bilang, daripada lu snus 3-4 kali, mendingan weker lu aja. Saya kan logik ya. Mending weker lu dimundurin aja sekali. Nggak bangun tidur. Mending bangun, langsung bangun gitu. Lebih lama dikit. Tapi kadang kita kepingin ekstra tidur lagi. Apa sih membuat kita malas bangun? Ternyata yang membuat kita malas bangun itu ketidakpastian di dalam hidup kita. Kejenuhan di dalam hidup kita. Itu membuat kita malas bangun. Saudara ingat waktu masih kecil? Kalau kita dijanjikan orang tua kita bertamasya atau mau kemana gitu ya. Kadang anak itu nggak bisa tidur. Tidur pun otomatis nggak dibangunin. Beda waktu dengan jam sekolah kan. Kalau hari sekolah pura-pura nggak bisa bangun. Tapi kalau pas tamasya tiba-tiba bangun sendiri. Karena excitement di dalam itu ada semangat. Ya kan ada kegirangan begitu. Sama. Saya yakin kita harus punya semangat dan kegirangan yang sama. Kita bergirang di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Karena kita tahu, kita nggak ngerti kemungkinan apa hari ini ketika kita bangun. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ada yang buruk, ada yang baik, ada masalah. Kita nggak tahu. Kadang kita jenuh. Hari ini kayak hari kemarin. Ini lagi. Hari Senin lagi. Kapan sih ada perubahan? Kadang itu membuat kita nggak excited dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau bilang, di dalam aku, kamu harus terus semangat. Kamu harus terus bergirang. Sehingga waktu kita bangun, kita bisa punya pengharapan yang baru. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita tahu siapa yang berkuasa mengizinkan dan membuat segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita setiap hari harus berlawanan dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti atau ketidakpastian. Bahkan banyak yang bilang, kalau lihat masalahmu udah gak mungkin lah. Kalau seperti kamu ya udahlah. Kamu lihatlah situasi sekarang ekonomi juga lagi begini. Kamu lihatlah penyakit seperti ini. Kemarin temanku punya penyakit yang sama. Aduh, 3 bulan di rumah sakit. Bilnya 2 miliar. Makin takut. Ya kan? Banyak kemungkinan yang dokter bilang gak bisa. Yang ekonom bilang makin buruk. Yang kita lihat contoh-contoh orang lain gak berhasil. Dalam posisi seperti kita, orang lain yang mengalami hal yang sama gak tertolong. Nah Tuhan mau pada saat kita ada di kemungkinan, di keadaan seperti itu, kita tidak melihat kemungkinannya. Tuhan mau pada saat kita ada di posisi seperti itu, Tuhan mau kita melihat Dia. Karena bersama Dia, kita bisa melawan segala kemungkinan. Yang orang bilang, gak mungkin laku, bersama Tuhan bisa laku. Gak mungkin sembuh, bersama Tuhan bisa sembuh. Waduh, kehilangan besar, bersama Tuhan Dia akan gantikan lebih sempurna lagi. Nah masalahnya bukan Tuhan yang berubah. Kita yang sering berubah. Mujizat itu buat Tuhan mudah sekali. Saya katakan selalu, mujizat itu buat Tuhan mudah sekali. Makanya kalau saudara ngikut Tuhan cuma ngejar mujizatnya saja, saudara rugi besar. Pernah nggak lihat Tuhan Yesus di Bible, waktu Dia mau melakukan mujizat, dia gugup, bingung, berkeringat darah, nangis, takut. Nggak pernah kan? Waktu mujizat pertama terjadi, dibilang anggurnya habis. Dia santai. Dia rileks. Air, ada apa kamu? Anggurnya habis, ada air. Air. Berubah jadi anggur. Dan kualitasnya jauh lebih baik. Jangan pun yang lumpuh berjalan. Lazarus yang sudah mati pun, dia datang ke rumah Lazarus, dia santai. Semua nangis. Marta Maria nangis. Dia bilang, Tuhan, andaikan kamu datang lebih awal. Buat apa lebih awal? Dia bilang, Lazarus gak mati, dia cuma tidur. Gimana tidur? Udah mati kok tidur. Dia santai. Dia gak gugup, dia bilang, oh iya ya, telat ya gua ya. Kayak tadi saya bingung gugup di tengah jalan. Waduh ini sudah ditelepon Pak Yudi 3 kali nih. Ya kan, waduh telat ini gimana ini. Dia santai. Dia datang, dia cuma bilang, Lazarus, bangun. Kemari. Kain kafannya buka. Itu kalau kita orang Indonesia lihat begitu kan goib itu saudara. Ya kan? Pasti takut itu. Tapi itu mujizat, dia santai karena dia, the possibility, kemungkinannya 0. Untuk orang yang sudah mati, kayak Lazarus, bangkit. Itu gak ada kemungkinan. Kalau ditanya, orang judi kan bilang, what the odds? Apa kemungkinannya? What the possibility? Mana bisa menang? Oh kalau ini mati, ya kalau ini udah jangan ditaruhi lagi.
Nggak usah bertaruh, ya sudah pasti nggak mungkin bangkit. Ayo kamu bertaruh yuk, bisa bangun nggak? Nggak ada orang bertaruh, orang mati bisa bangkit nggak? Ya udah pasti nggak bisa. Tapi Tuhan santai, dia bilang Lazarus bangkit. Dia bangkit. Tapi saudara tahu, kapan yang merupakan hal yang paling berat yang Tuhan alami? Yang sampai dia takut, yang sampai dia berkeringat darah. Dia sampai gelisah nggak bisa tidur. Dia lihat muridnya tidur, dia tegur. Masa kamu berjaga sama aku sejam aja nggak bisa malah tinggal tidur. Kamu nggak tahu ya sebentar lagi aku akan diserahkan dan aku akan disalibkan. Bahkan sampai dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia bilang, Bapak, Bapak, kenapa? Why you forsaken me? Kenapa kau tinggalkan aku? Kesedihan, ketakutan, pergumulan Tuhan alami pada saat dia disalib. The question is, pertanyaannya, buat apa dia disalib? Dia disalib kita semua tahu buat supaya saudara dan saya, supaya dunia ini bisa peroleh keselamatan di dalam nama Yesus. Kalau yang paling berat saja, yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan, yang paling menyedihkan, Tuhan lakukan buat saudara dan saya, apalagi yang sepele. Apalagi cuma makan, minum, pakai. Apalagi cuma bayar utang, bayar kontrakan, daganganmu supaya laku, dapat jodoh, supaya hubunganmu pulih, dan seterusnya. Itu very simple. Yang membuat itu complicated, yang membuat itu rumit, bukan Tuhan. Yang membuat itu rumit karena imanmu belum dewasa. Yang terberat dia lakukan, apalagi cuma masalah sepele. Nenek-nenek 90 tahun. Kakek-kakek 100 tahun. Bisa lahir anak. Guys, itu nonsens. Gak mungkin. Kalian tanya, what the odds? Kemungkinannya gimana? Ini lu lihat lu, Abraham sama Sarah. 100 tahun, 90 tahun. Katanya Tuhan janji. Kemungkinan bisa hamil gimana? Ya gak ada lah. Itu Abraham halu, dia gak dengar Tuhan. Dia saking kepingin punya anak, dia denger-dengeran sendiri. Ada janji, ada apa, dia mimpi, dia halusinasi. Gak mungkin lah. Mana kalau mau digenapi ya udah, kemarin Abraham 70 tahun mungkin. Mungkin Sarah waktu masih 55 tahun. Ya bisa lah mungkin ya kan. Dengan segala mujizat yang ada. Tapi kalau 90 tahun, mujizat pun gak nolong. Selalu ada limitation. Selalu ada batasan buat manusia. Masalahnya kita berbicara tentang Yahweh yang tidak punya batas. Ipar saya nikah 6-7 tahun gak punya anak. Suatu saat mau Sincia beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan. Suruh istrimu aja tumpang tangan, nanti dia datang dari Singapura, dia pulang di rumah mami, suruh tumpang tangan. Kenapa? Karena istri saya itu subur banget, saudara. Ya kan? Dia disenggol dikit hamil. Saudara, saya bilang, lu diberkati Tuhan seperti itu anugerah, daripada lu yang beranak terus, mending lu tumpang tangan deh. Dokternya saya ancam, dokter steril. 100% gak bisa hamil lagi kan. Dia bilang 99% secara medis istrimu gak bisa hamil. Tapi 1% kuasanya Tuhan. Wah. Tapi anyway, dia tumpang tangan. Hari ini ipar saya kemarin datang bawa 2 anak dari Singapura. Saya bilang, tambah 1 lagi pasti cowok. Enggak, stop kok. Dia sekarang nyetop. Kemarin dia enggak bisa punya anak. Karena secara medis 2 orang ini susah punya anak. Tapi kita tidak berbicara medis. Kita tidak berbicara tentang ekonom. Kita tidak berbicara tentang sains. Kita berbicara tentang surga. Kita berbicara tentang Yahweh, penguasa langit dan bumi, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Kita berbicara tentang pencipta yang maha kuasa. Saudara, Nuh tiap hari dia bawa kayu ke atas gunung. Mau ngapain Nuh? Buat batra. Saudara, hari ini sudah cari.
Sekalipun yang punya Kristen, yang punya hamba Tuhan, yang punya karismatik banget, gak ada orang buat pabrik kapal, galangan kapal di atas gunung, gak ada. Sekarismatik apapun gak ada yang buat, gak ada hari ini. Tapi ini orang tiap hari bawa kayu puluhan tahun ke atas gunung, dia bangun batra. Tiap hari dilecehkan, tiap hari dibully. Orang gila lewat lagi, orang gila lewat lagi, ya kan? Saya nggak tahu Nuh pernah doubt nggak? Saya nggak pernah tahu Nuh pernah ragu atau pernah mikir, iya ya, gue gila beneran apa enggak sih? Suara Tuhan beneran apa enggak sih? Firman Tuhan bilang begini, hanya domba yang bisa mengenal suara gembalanya. Saudara domba atau kambing? Saudara domba atau serigala? Kalau saudara domba, saudara bisa mengenal suara Tuhan Yesus. Saudara, seperti saudara tahu, saya tipe hamba Tuhan yang mengajar, saya bukan tipe hamba Tuhan yang ngeroh begitu ya. Tapi saya mau beritahu, sampai hari ini untuk mendengar suara Tuhan itu peka. Kenapa? Bukan saya punya karunia, bukan. Semua kita mendengar suara Tuhan nggak perlu karunia. Cuman perlu apa? Diam, tenang, dan percaya. Kau akan mampu mendengar suaranya. Putar frekuensimu, seperti kau putar radio, cari ini radionya YS di frekuensi yang mana. Kalau engkau putar frekuensi imanmu di iman, engkau putar frekuensimu di ketenangan, di kepercayaan, di damai sejahtera, engkau akan dengar suara Tuhan. Tapi kalau engkau putar frekuensimu di ketakutan, di kebimbangan, engkau akan dengar suara setan. Saudara tebak, ketika air bah datang, siapa yang selamat? Nuh saja yang selamat. Dengan anak menantunya. Yang lain mati. Gak apa-apa orang hari ini bilang engkau aneh, nyentrik. Orang bilang sudahlah, relakanlah, let go lah, legowo lah, gak mungkin lah, udahlah apa. Gak apa-apa, engkau tetap percaya. Gak apa-apa. Karena pada suatu saat ketika engkau menerima, orang tahu itu bukan engkau, itu adalah Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita di posisi tertentu. Di mana tidak ada jalan keluar, di mana tidak ada kemungkinan, di mana tidak ada pertolongan, di mana yang ada cuman jalan buntu. Kenapa Tuhan izinkan? Sehingga ketika pemulihan terjadi, dia membalikkan keadaanmu. Semua orang tahu itu bukan pekerjaan manusia, tapi itu pekerjaan Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau ada di jalan buntu, engkau ada di tempat, di posisi di mana tidak ada jalan keluar, di mana orang lain memvonis saudara, sudahlah. Itu artinya Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Masalahnya, saudara tipe Kristen instan atau tipe Kristen yang mau proses? Siapa sih gak suka instan? Terutama orang seperti saya yang paling gak suka nunggu. Kemarin saya tuh paling stres kalau driving. Kalau di Jakarta itu kan udah macet ya. Udah tiap hari ketemu jalan, 5-6 jam di jalan. Jadi kalau di depan saya itu ada orang bayar tol, tiba-tiba udah dibilang pastikan saldo Anda cukup. Saldonya gak cukup. Minjem kartu ke belakang. Ngisi flash dulu. Kemarin ke pasar. Sebelum saya berangkat makan mie, istri saya off. Di seberang pos, di depan saya bayar parkir, ATM-nya rusak, atau flashnya rusak. Harus bayar cash. Dia cari koin lama banget, yang sebelah situ maju terus. Saya sudah mau mundur, mau pindah, gak bisa. Mau mundur, gak bisa. Istri saya bilang, sabar kenapa sih? Dia bilang begitu. Sabar aja, yang buat saya lebih marah. Akhirnya orang itu gak nemu koin, dia keluarin 10 ribuan. Bos, keluarin kayak dari tadi 10 ribu. Dikembaliin juga gak habis hartamu. Lu suruh orang belakang ngantri gitu. Ya kan? Jengkel. Istri saya bilang, sabar kenapa? Lu sadar gak? Tuhan itu posisikan orang itu di depanmu. Itu bukan kebetulan. Wah, istri-istri itu kalau suruh ngobain suami. Sekelas Pak Gilbert lah kalau khotbah. Ya kan? Wah, ngotbah ini salah ini apa? Ya udah, saya akui pergumulan saya cuma kesabaran. Sampai rumah, mama saya kan lagi
ditanganin di rumah sakit. Saya bilang, kita mau ajak-ajak anak-anak keluar. Saya bilang istri saya, kamu yang drive ya Beb ke Senayan City. Aku mau video call doain mama. Oh ya gak apa-apa. Tahu gak dia drive-nya apa? Dia drive-nya kayak transporter. Dia drive-nya ngebut banget. Wah truk-truk salib itu. Saya bilang, baru 30 menit yang lalu lu suruh gua sabar. Sekarang lu buat gua mual gitu loh. Sampai takut saya. Sambil doain sama mama saya. Beb, hati-hati Beb. Beb, hati-hati. Saya doain. Ya. Gak sabar banget. Istri-istri itu memang luar biasa. Makanya kalian diciptakan Tuhan sebagai penolong. Tugas kalian menolong suami. Tapi tidak menolong diri sendiri. But anyway, kita nggak ngomong tentang suami istri. Kita kembali ke topik. Saudara, Tuhan mau kita sabar. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita dalam proses. Kalau kita lapar paling enak itu apa? Udah mie instan. Kalau kita ngantuk, ya di luar paling enak apa? Kopi instan. Tapi saudara tahu semua itu palsu. Yang ada di mie instan dan kopi instan, semua itu perisai. Cari orang Indonesia yang gak suka mie instan. Saya belum menemukan. Dari Sabang sampai Merauke, ya mie instan seleraku. Saya sensor. Tadi saya sebut merek soalnya. Ya, saudara, semua suka mie instan. Mungkin cuma saya yang kurang suka mie instan. Karena saya demen masak, jadi kalau saya mau buat, saya buat brothnya sendiri dari ayam yang saya didihkan tulangnya agak lama, api kecil. Wah lebih enak buat sendiri, saya lebih menikmati proses itu karena saya tahu itu sehat, saya tahu itu enak dan itu beneran. Buat kopi pun apa, kalau kopi beneran, itu saudara tahu, kopi itu is an art. Ya, orang ngerosting kopi itu gak gampang. Ada tekniknya, pilih biji kopi dan segalanya, ada prosesnya. Gak cuma wanginya sama, wangi, enak, manis, diminum. Coba aja mie instan, kopi instan 1 tahun. Tahun depan saudara diopname. Ya kan? Coba aja jadi Kristen. Yang maunya instan terus. Kok gak akan pernah bertumbuh? Mazmur 121 katakan. Ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Ada yang pernah tanya begini, dari mana datang pertolonganku? Saya pernah, saya sering. Tuhan, dari mana ini pertolonganku? Tuhan jawab, pertolonganmu ialah dari aku, dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Dia kasih highlight, dia kasih penekanan. Aku adalah Yahweh yang sama yang menjaga Israel. Aku tidak pernah terlelap ataupun tertidur. I watch over you and will not slumber. Kalau Tuhan terlelap jaga Israel, Israel sudah rata jadi tanah, jadi pasir. Saudara kalau mau liburan, suka ke negara mana bisa? Let's say ke Jepang gitu. Atau ke Hong Kong, atau Bu Yuli nih, kemana-mana. Saya ngiri banget kalau lihat Bu Yuli. Enak banget ya. Saya tanya, butuh orang yang bawain tas enggak Bu? Tiba-tiba kalau saudara kepingin ke Jepang, terus ada berita, Jepang dihujani roket. Saudara masih berangkat enggak? Enggak kan? Tapi yang aneh, sampai hari ini, orang pergi Israel, orang berziarah di Israel. Padahal tahu tiap hari ada roket lewat. Ipar saya yang cowok, dia kerja di company Yahudi di Texas. Kadang dia ditugaskan ke Israel karena headquarternya di sana. Dia nginep hotel. Kadang kalau pas dihujanin roket gitu, dia bisa video loh saudara. Kuagung. Dia bilang, nih lihat roket. No itu. Nah itu ada Iron Dome. Boom kena. Kayak video game loh. Dilihat. Dia santai loh. Di hotel. Gak ada yang takut, biasa-biasa aja gitu loh. Wisata tetap aja wisata, ziarah aja. Ini negara agak aneh. Berapa puluh tahun yang silam pada saat Yom Kippur dia diserang oleh kalau nggak salah 6 negara Arab. Mesir dan lain-lain. Dengan kekuatan militer puluhan kali lebih besar.
senjata arsenal semua jet tempur yang jauh lebih banyak. Secara probabilitas, the odds rata Israel. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Dia bukan rata, dia bukan kalah, dia bukan dijajah, malah wilayahnya lebih besar. Dia menangkan pertempuran itu dalam sekian hari dengan taktik dan teknik yang tidak pernah terpikirkan. Dan sekarang wilayahnya makin besar. Kalau ada setan yang menyerang saudara hari ini, tujuannya ya mau mengambil, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau ada setan hari ini yang punya tujuan itu dalam hidupmu menyerang engkau, bersama dengan Tuhan, engkau tidak akan hilang, tapi malah ditambah. Engkau tidak akan mengecil, tapi malah membesar. Engkau tidak malah kurang, tapi engkau malah berlebih. Wilayahmu akan diperlebar. Kemah-kemahmu akan mendiami tempat-tempat yang sunyi. Pada saat engkau diserang hari ini, tandanya engkau mau dibuat besar oleh Tuhan. Itu kemungkinannya. Cuman itu kemungkinannya di dalam Tuhan. Saya pernah bersaksi anak saya nomor 3. Sudah tidak tertolong. Dokter bilang, udah antibiotik dilepas saja semua. Kamu gak punya insurans, nanti kamu bayarnya mahal. Dokter gak bilang, udahlah anak ibu gak ketolong. Tapi dia bilang, dikasih obat-obatan semua yang mahal ini pun tidak akan menjamin anak ibu tertolong. Dilepas sama dikasih obat, hasilnya kalau sudah dalam posisi seperti ini sama. Dengan kata lain dia bilang, let it go. Cuman pakai alat bantu pernapasan 100%. Dibantu. 13 Desember. Cuman waktu 24 jam. 14 Desember saya datang. Setiap hari, setiap pagi saya datang ke rumah sakit. Saya lihat anak saya yang biasanya di depan pintu, di depan suster. Karena dia paling parah di NICU. Gak ada itu babynya. Semua peralatannya masih ada. Babynya gak ada. Langsung isi saya tanya suster. Dia bingung kenapa. Tapi kalau ada apa-apa kan pasti suster telepon. Ini enggak telepon. Susternya senyum. Di situ saya tahu right away. Something good yang terjadi. Suster bilang, tenang ibu, anak ibu di sana. Silakan disusui. Wow. Cuma dalam waktu 1 hari, 14 Desember. 15 Desember itu anniversary kami. Pertama kali kami foto berlima. Bersama dengan anak saya yang tadinya tidak bisa sadar, kecil, obat-obatan, ada 6 obat disusun-susun, dimasukin lewat selang mulai hidung sampai tangan, kaki, semua selang di mana-mana. Dan 17 Desember saya KKR di Palu. Dan hari ini anak ini setiap ambil rapot straight A. Di usia 4 tahun dia bisa menghitung tambah-tambahan 3 digit plus 3 digit. Dia nggak pakai pen, dia nggak pakai pensil, dia nggak pakai kertas. Dia kalau di mall dia selalu bilang, Dedi, tanyain Mi dong, tanyain Mi. Oke, 198 tambah 273 berapa? Dia gini. Dijawab. Saya mau beritahu. Kalau dunia bilang tidak ada kemungkinan. Bersama Tuhan bukan cuma ada kemungkinan. Tapi kemungkinan itu akan ditambah menjadi lebih sempurna apa yang tidak pernah kau bayangkan, pikirkan, dan dengar. Dia akan sediakan buat engkau. Ini saya lihat Pak Yudi. Pak Yudi sering kita kontak-kontakan ngomong tentang anjing, saudara. Saya nge-breed pertama ya, liter pertama ya Pak. Janjian sama Bobby San suruh nge-vlog. Saya sampai telepon, saya bilang, sorry kok Bobby, gak jadi nge-vlog. Kan dia bilang, oh 2 bulan masih kekecilan anjingnya, nanti kalau sudah 3-4 bulan baru di vlog. Lah belum 3 bulan udah habis. 6 ekor. Pada saat pangsa pasar anjing menurun banget ya. Apalagi anjing saya gede, herder semua saudara. Wah orang-orang breeder-breeder yang sudah punya nama, anjingnya juara, yang piala-pialanya banyak aja, ngejualnya susah. Saya masih ingat itu. Saya ngomong apa sama Pak Yudi. Pak puji Tuhan Pak. Mungkin anjing saya itu bagus-bagus, Tuhan kasih anjing saya bagus-bagus. Saya persis banget. Ingat Pak Yudi bilang begini. Bukan anjing Pak yang bagus-bagus Pak. Banyak anjing orang juga bagus-bagus hari ini. Tapi itu anugerah Pak.
yang paling murah pun yang saya jual, itu ada satu yang bolanya cuma satu. Itu masih lebih mahal dari sebagian orang jual. Dan yang paling mahal saya jual, itu karena tadinya saya mau ikutin show, saya nggak mau jual. Tapi orang datang ke rumah, dia maksain itu. Saya bilang, jangan yang ini saya nggak jual. Saya nggak bisa buka harga. Yang ini aja, yang 4 ini bisa dipilih. Ini juga bagus-bagus. Saya pokoknya mau yang itu, kamu buka harga berapa? Saya bilang, kalau saya buka segini nominal, ya kemahalan. Tapi kalau saya nggak jual mahal, saya pamerin menang, saya jual bisa lebih mahal. Terus gimana dong? Ya udah kamu buka aja. Saya iseng aja ngomong harganya nggak masuk akal supaya dia nggak beli. Dia langsung bisa bilang, berapa rekeningmu? Dia transfer. Saya bilang, bergurau ini mungkin orang. Dia transfer. Anjing saya nggak sampai 3 bulan habis. Itu masalah anjing. Ya. Masalah yang sepele lah, yang lebih sepele lagi. ART. Di Jakarta cari ART mah gampang. Tapi yang stay lebih dari 3 bulan susah. Semua orang selalu ngomel. Apalagi saya cari ART yang bisa ngerawat anjing. Bukan pudel, herder semua. Biasanya harus impor dari luar Jawa. Orang-orang teman-teman saya banyak yang tanya, waduh ini gak cocok, dipecat ada yang keluar, cari lagi susah, tunggu dari luar daerah. Saudara tahu, saya pernah punya satu dari luar daerah, terus dia pulang, dia gak mau balik, karena mau menikah. Saudara tahu caranya saya cari gimana? I just open the internet, saya Google, cari pembantu yang tidak takut anjing. Seriously, keluar itu. Beberapa CV apa berapa gitu kan, perusahaan ini. Saya urut aja yang paling atas. Oh saya lagi nggak ada, ini nggak ada. Terus ada satu, oh ada Pak, dikirim foto. Oh ya udah, ini berani ngurus anjing. Ya udah berani. Dia tanya anjingnya kecil atau besar? Saya bilang medium. Kalau dia datang dia bilang kok gede? Ada yang lebih gede dari ini. Medium. Terus dia bilang, ya kasih uang muka dulu, down payment. Kalau nanti Bapak nggak kasih down payment, karena kan saya ngambilnya, saya mau luar kota dulu. Saya ngambilnya minggu depan. 3 hari lagi, hari Senin saya baru ambil. Saya bilang, kalau nggak down payment berarti nggak terikat. Oh nggak apa-apa, nggak terikat. Berarti bukan punya saya. Kan gampang loh. Orang kalau percaya Tuhan tuh gampang loh hidupnya. Nggak ribet tahu nggak. Kalau orang nggak percaya, waduh iya ya, susah banget ya. Ya udah deh gue kasih down payment. Enggak. Beneran saya nggak kasih down payment. Orang itu dari Bali. Terus beneran hari Minggu dia bilang, Pak maaf Pak, WhatsApp, mbaknya sudah diambil. Oh nggak apa-apa, kalau ada lagi aja kontak saya. Hari Senin kontak, Pak ada ini mau nggak dari Jawa, begini-begini. Mau nggak sama anjing? Mau, ya udah suruh kerja, bayar, selesai. Saudara nggak tahu nggak? Datang ke rumah sekarang, she's a perfect helpers. Dia lap anjing saya sampai nggak bau, 3 gede-gede. Dia rawat, dia ajak ngomong anjing saya, dia sayang banget, dia pinter banget. Dan saya sampai ngeliatin sama istri saya, ini loh kalau Tuhan. Hal yang paling sepele Tuhan sediakan. Saudara mau hidupmu ribet atau nggak ribet? Kalau mau hidupmu ribet, ya udah mikir aja. Saya nggak bilang saudara nggak boleh mikir. Saya cuma ngomong kalau mikir jangan khawatir. Kalau mikir itu mikir sesuatu yang berhikmat, mikir sesuatu yang menghasilkan, mikir sesuatu yang istilahnya strategic thinking. Berpikir yang strategis. Bagaimana caranya gini begini. Itu boleh. Tapi kalau mikir gimana ya? Susah ya sekarang ya. Dapat enggak ya? Jangan mikir yang kayak begitu. Karena saya percaya kemungkinan bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita khawatir? Saya sering tanya sama Tuhan, why Lord, when, kapan, kenapa? Tuhan gak pernah jawab. Yesus saja tanya, Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Yesus saja gak dijawab, apalagi kita. Tapi ketika kita tanya, what should I do Lord? Apa yang aku harus lakukan? Pertanyaan yang proaktif, dia pasti jawab. Dan ini yang saya mau bagikan. Di saat saya terpuruk, di saat 1 tahun pandemik, income gak ada semuanya. Istri saya lost her job. Ya kan, saya pernah bersaksi itu. Tapi semua bayar masih sama, apartemen sama, listrik sama, PLN gak turun. Uang SPP anak saya gak didiskon. Kita belanja, makan gak ada diskon. Semua pengeluaran sama, income gak ada. Bisa dibayangin, kalau saudara kaya gak apa-apa. Kalau saya udah habis, minus,
pakai semua credit card. Saya pernah bersaksi itu. Tapi di saat seperti itu, saya tanya, why dia nggak jawab? Saya tanya, what should I do? Kenapa engkau diam Tuhan? Ini Tuhan jawab, jika aku diam, artinya kamu sudah ada di jalan yang benar. Kalau kamu ada di jalan yang nggak benar, aku pasti berteriak. Jangan dikasih rasa bersalah, dikasih rasa kekhawatiran, dikasih nggak damai. Tapi kalau kita tenang, damai, like nothing happen, tapi nothing happen beneran. Nggak ada apa-apa, kita damai, kita tenang, kita stres. Kalau stres kita cari sendiri. Kalau enggak ya nothing happen, bener-bener tenang. Tuhan bilang, berarti kamu sudah ada di jalan yang benar. Ya udah, tugasmu sekarang cuman tunggu, percaya, dan tetap setia. Tuhan kasih saya hikmat begini, tentang GPS. Mungkin kalau di daerah kita jarang pakai GPS. Kalau di Jakarta saya katakan kita harus selalu pakai GPS, kalaupun kita tahu jalan. Kadang kita diarahkan tol lingkar dalam, tol lingkar luar, atau mana, supaya kita nggak kena macet. Kemarin saya ke Jawa Barat, saya pakai GPS. Pertama saya lewat tol panjang di Cipali. 40 km, kita nggak keluar exit. Saudara tahu GPS yang tadinya cerewet, belok kanan, belok kiri, terus berapa ratus meter masuk tol dan seterusnya. Begitu jalan tol 40 km, GPS-nya diem. Musik terus yang nyala. GPS-nya nggak bilang, kamu ngantuk? Enggak. GPS-nya nggak bilang, depan ntar ada exit loh ya, lu jangan belok. Enggak. Kecuali kalau jalannya bercabang, dia ngomong, ambil yang kanan, belok kanan. Kalau jalannya lurus aja, dia nggak cerewet, dia nggak bawel. Sebelah kiri ada sapi tuh, lihat. Enggak, dia nggak ngomong. Dia nggak conversation, dia nggak ngomong, dia diam aja bisu. Apa yang saya harus lakukan? Keep driving, keep pressing forward, terus jalan, terus sampai exit baru dia bilang 500 meter lagi ambil exit sebelah kiri. Kalau dia diam berarti jalan saya sudah benar. Kalau jalan saya salah dia pasti bilang putar balik. Saya terusin lagi nggak mau putar, dia cerewet lagi, putar balik, terus ngomong, putar balik. Sampai kita matikan atau kita diemin dan dia tetap cerewet. Sama Roh Kudus juga gitu, tobat, jangan, tobat. Sampai engkau matikan suaranya atau engkau tobat. Kalau engkau nggak matikan tapi engkau nggak tobat, apa yang terjadi dalam GPS? Waktumu makin lama dari 20 menit jadi 30, jadi 40, jadi 60, jadi 70. Jaraknya makin panjang. Yang harusnya ditempuh 40 hari jadi 40 tahun. Tuhan kasih saya hikmat seperti itu. Dia bilang begini. Demikian dalam Yesaya 30 ayat 15. Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman. Dengan berbalik dan berserah kamu akan diselamatkan. Dalam ketenangan dan percaya disitulah letak kekuatanmu, tetapi kamu tidak mau. Ulangan 31 ayat 8 ayat penutup. Dan Yahweh dialah yang berjalan di depanmu, dia akan menyertaimu, dia tidak akan menggagalkanmu, dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Tidak pernah ada rencana Tuhan menggagalkan kita. Jadi jangan takut ataupun gentar. Kenapa kita khawatir? Karena kita selalu fokus kepada diri sendiri. Makanya kita khawatir. Nanti aku rugi. Nanti aku gak bisa makan. Nanti aku gak bisa bayar. Terus aku khawatir. Coba kita arahkan fokus bukan kepada diri kita sendiri. Kenapa Daud gak takut? Karena fokusnya kepada Tuhan. Ketika dia lihat Goliat, dia bisa takut. Tapi ketika dia lihat Tuhan, lalu dia lihat Goliat. Goliat jadi tidak menakutkan. Karena Tuhan jauh lebih besar daripada Goliat yang dia lihat. Ubah fokusmu, maka imanmu akan berubah menjadi lebih besar. Kalau imanmu berubah, hasilnya, outcome-nya akan mengikuti. Jangan cuma bilang percaya saja nggak cukup. Percaya dengan sikap hati yang benar, itu yang benar. Percaya, minta, ketuk. Debt collector. Percaya dengan hati yang benar. Layani Tuhan. Jangan jauhi ibadah. Tetap korban, jangan kikir. Saya sebokeh apapun kalau ngasih orang gak pernah kikir. Ngetip abang Gojek, ngetip pegawai restoran, gak pernah kikir. Saya kadang ngetip lebih dari orang kaya. Kadang setelah ngetip saya juga bingung. Kok dompet saya habis? Tapi saya selalu
tahu dari hari ke hari, tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, Tuhan berjanji dan firman-Nya ya dan amin. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang memberi banyak tidak akan kekurangan. Kalau hatimu benar, jalanmu benar. Jangan susahkan orang lain. Jangan suka iri hati. Yang paling penting jangan punya hati jahat. Karena tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita lebih dekat. Bukan supaya kita diberkati, supaya kita lebih sering healing, sering kemana? Bisnis, mau tekan kontrak bu, minggu ini. Minggu depan sepedaan, minggu depan mancing, minggu depan golf, minggu depannya lagi. Makin diberkati makin jauh. Kan sekarang bisa online. Please, saya berdoa kita semua hari ini masuk gereja, semua orang boleh masuk gereja dengan keadaan yang sama. Tapi jangan sampai keluar gereja dalam keadaan yang sama. Keluar gereja dalam keadaan berubah. Saya berdoa setiap kita keluar dari tempat ini. Kita punya pandangan yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Kita bisa memandang, membangun batra di atas gunung. Kita bisa memandang lautan yang begitu luas dan dalam. Kalau Tuhan berkenan bisa dia belah. Kita bisa memandang. Tidak ada usia yang terlambat buat kita berhasil. Kalaupun Sarah diberkati, kita bisa diberkati. Saya nggak ngomong hamil. Tapi saya ngomong tentang berkat-Mu. Tidak ada usia terlalu tua. Kolonel Sanders di usia yang sangat tua, dia membuat KFC. Tidak ada usia yang terlalu tua. Jika Tuhan yang bekerja, tidak pernah terlambat. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa, sekalipun tidak ada kemungkinan dalam hidup kami, dalam pandangan kami, dalam pikiran kami. Tapi bersama dengan Tuhan, bukan cuma kemungkinan itu menjadi besar. Bahkan Engkau tidak perlu kemungkinan dan possibility dari dunia. Karena Engkau Tuhan yang mustahil. Tidak ada yang terlalu besar dan ajaib buat Engkau. Kami percaya apapun yang sedang kami gumulkan hari ini, Tuhan sanggup. Kalau kami tidak mendengar suara apapun, kami akan tetap setia berjalan. Kalau kami seakan ditinggalkan atau merasa kami sendiri. Firman Tuhan ingatkan hari ini, engkau tidak sendiri. Dia Yahweh Israel yang menjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah meninggalkanmu. Sedetik pun dia tidak pernah melupakanmu. Dia diam bukan berarti dia tidak melihat. Dia diam bukan berarti dia sedang tidak mengerjakan sesuatu. Dia diam. Dia sudah mempersiapkan yang terbaik. Pada saat dia katakan, sudah tiba. Di situ keadaanmu dipulihkan. Seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaanmu akan seperti orang yang sedang bermimpi. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati katakan, amin. Have a blessed Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu.
yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya! Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya dan selamanya. Amin.